Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga menurut investasi syariah, yaitu ada saham syariah, reksadana syariah, diri, dan lain-lain. Diri memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam kepemilikan properti secara kolektif. Diri juga diatur dan diawasi oleh OJK sehingga aman dan sesuai dengan prinsip Islam. Karakteristik diri. Diri adalah instrumen investasi syariah yang memungkinkan investor memiliki unit penyertaan dalam portofolio properti. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi untuk membeli atau mengelola properti seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau apartemen. Keuntungan berasal dari pendapatan sewa atau capital gain dari penjual properti. Keunggulan diri. Beberapa keunggulan diri antara lain, yang pertama, diversifikasi portofolio. Investor bisa memiliki aset properti tanpa harus membeli properti secara langsung. Yang kedua, pendapatan stabil. Pendapatan dari sewa properti memberikan arus kas yang stabil. Yang ketiga, transparansi. Diri diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah sehingga aman dan terpercaya. Yang terakhir ada akses mudah. Investor bisa membeli unit diri melalui bursa efek seperti saham. Selanjutnya, tantangan diri. Meskipun menarik, diri juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, resiko pasar properti. Harga properti bisa turun karena kondisi ekonomi atau oversupply. Yang kedua, likuiditas terbatas. Meskipun bisa diperdagangkan di pasar sekunder, likuiditas diri mungkin lebih rendah dibandingkan saham atau reksadana. Yang ketiga, biaya manajemen. Ada biaya yang dikenakan oleh manajer investasi yang bisa mengurangi keuntungan investor. Yang terakhir, ada ketergantungan pada kondisi ekonomi. Pendapatan sewa dan nilai properti sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Analisis dan rekomendasi. Analisis diri dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, kinerja aset properti. Penting untuk menganalisis lokasi, kualitas, dan jenis aset properti dalam portofolio diri. Yang kedua, distribusi dividen. Perhatikan riwayat distribusi dividen dan potensi pertumbuhan dividen di masa depan. Yang ketiga, struktur keuangan. Diri dengan struktur keuangan yang sehat cenderung lebih stabil dan memberikan pengembalian yang lebih baik. Yang keempat, kondisi pasar properti. Faktor-faktor seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan permintaan properti perlu dipertimbangkan. Yang kelima, regulasi. Regulasi yang mengatur ide juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi operasional dan keuntungan dari diri. Dalam analisis dan rekomendasi, diri cocok untuk investor yang ingin berinvestasi jangka panjang di sektor properti dengan resiko yang relatif moderat. Jika Anda seorang investor konservatif yang mencari penghasilan pasif dari dividen, diri bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, jika Anda lebih suka instrumen yang lebih liquid, mungkin saham syariah atau reksadana syariah lebih sesuai. Rekomendasi yang pertama yaitu investor konservatif. Diri bisa menjadi bagian dari portofolio Anda untuk diversifikasi. Yang kedua, investor moderat. Kombinasi diri dengan instrumen lain seperti suku atau reksadana syariah. Yang ketiga, investor agresif. Diri mungkin kurang cocok karena likuiditasnya yang terbatas. Misalnya, seorang investor moderat bisa mengalokasikan 30% portofolionya ke diri, 40%-nya ke reksadana syariah, dan 30%-nya ke suku. Dengan cara ini, resiko bisa diminimalisir sambil tetap mendapatkan keuntungan dari berbagai sektor. Investasi dalam diri yang baik dan benar memerlukan pemahaman yang matang tentang instrumen ini. Pertama, investor harus memilih diri yang memiliki portofolio properti berkualitas, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, atau apartemen dengan tingkat hunian tinggi dan prospek pertumbuhan yang baik. Kedua,
Kedua, periksa rekam jejak manajer investasi serta laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan kinerja yang stabil. Ketiga, pahami struktur biaya, imbal hasil, dan resiko terkait, termasuk likuiditas dan fluktuasi harga pasar. Keempat, diversifikasi investasi dengan tidak hanya berfokus pada satu jenis properti atau lokasi. Yang terakhir yaitu, investasi DIRE sebaiknya dilakukan dengan tujuan jangka panjang untuk memaksimalkan keuntungan dari dividen dan apresiasi nilai aset. Selanjutnya adalah kesimpulan. DIRE adalah instrumen investasi syariah yang menarik untuk diverifikasi portofolio dan mendapatkan pendapatan stabil dari properti. Namun, investor perlu memahami resikonya, seperti fluktuasi harga properti dan likuiditas terbatas. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkonsultasi dengan ahli sebelum berinvestasi. Terima kasih telah menonton.